Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Muhammad SI, NIM 42120027. Saya Muhammad Akmal Muslimin Hamzah, NIM 42120032. Nama saya Andi Radatul Ilmi, NIM 42120048. Perkenalkan, nama saya Hutasya Gita Purnama dengan NIM 42120043. Saya Rahmat Hidayat, NIM 421-20-038. Latar belakang. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, bagaimana ide negara hukum itu? Selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi berada pada titik nadi, karena kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum pada khususnya dipandang bersifat diskriminatif, mengedepankan kelompok tertentu. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai masalah hukum, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Bukan hanya ilmuwan berbagai perguruan tinggi saja yang gelisah menghadapi multi problem ini. Bahkan sebagian aparatur pemerintahan, baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat pun turut gelisah dengan keadaan tersebut. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa dan pemuda harapan bangsa harus bisa menengok ke belakang terkait bagaimana perjalanan hukum Indonesia dan cara menyelesaikan setiap masalah yang ada sedikit demi sedikit. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai sistem penegakan hukum dari zaman penjajahan hingga zaman milenial. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang pernah mengalami penjajahan dan merasakan sistem hukum dari kaum kolonial. Tentunya setelah masa kemerdekaan, Indonesia mencoba untuk berbenah dan memperbaiki hukum yang berjalan, sehingga sistem hukum tersebut tidak mengikuti sistem hukum kaum penjajah dan sistem hukum yang diharapkan dapat mengikuti gambaran sosial bangsa Indonesia. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa para pemimpin negara saat itu sangat ingin terbebas dari bayang-bayang kaum kolonial Belanda. Tak terkecuali dalam konsep sistem hukum yang berjalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang mendesak diambilnya sikap yang progresif tentang hukum dan perannya dalam masyarakat, yaitu yang pertama, keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan Belanda, dan yang kedua adalah harapan-harapan yang ditimbulkan dalam masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan. Dalam prosesnya, hukum yang berjalan di Indonesia memiliki sejarah tersendiri, di mana sejak zaman kemerdekaan, hukum Indonesia terus mengalami revisi dan perbaikan mengikuti zaman yang berjalan. Tentunya hal ini merupakan sikap yang cerdas yang diambil pemimpin negara dalam mengobservasi perilaku masyarakat dan menuangkannya dalam sistem hukum yang dapat berlaku di Indonesia. Akan tetapi, tak semua yang direncanakan dapat berjalan mulus dan sesuai dengan konsep yang dirancang oleh pendiri negara saat itu. Dalam prosesnya, justru dirusak dan tidak diindahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja, hukum yang awalnya disusun agar masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan yang sesuai, justru masyarakat menerima yang sebaliknya. Tentunya, hal ini tidak sejalan oleh pemikiran pendiri bangsa dan harus segera diperbaiki.
Sejak zaman kemerdekaan hingga zaman milenial saat ini, hukum berkeadilan Indonesia masih tetap bersumber dari Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara yakni Pancasila. Tetapi, hal yang disayangkan adalah pelaksanaannya yang tidak sesuai dari hal tersebut. Untuk itu, sebagai generasi pelanjut kepemimpinan, kita tidak boleh lengah terhadap kesadaran hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Di samping itu, anehnya masyarakat pun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya. Apakah itu bentuk pelanggaran lalu lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement di negeri ini. Tindakan yang dapat dilakukan anak milenial Indonesia untuk menguatkan rasa integrasi dan prinsip berkeadilan. Zaman ini adalah zaman yang ekstra cepat dan terus mengalami perubahan setiap harinya. Generasi milenial mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun zaman ini berkembang, sedikit demi sedikit integritas pemuda bangsa semakin berkurang, begitu pula dengan prinsip keadilan. Sebagai penerus bangsa, pemuda masa kini perlu menguatkan rasa integritas dan keadilannya agar kepemimpinan bangsa diterima oleh orang yang betul-betul memiliki integritas yang tinggi dan memiliki sikap keadilan. Diperlukan beberapa hal sebagai pondasi dasar untuk menjadi generasi yang berintegritas dan memiliki keadilan yang tinggi, yakni sebuah kejujuran dan bangga dengan produk lokal. Dan untuk memiliki rasa keadilan yang tinggi bisa dimulai dari memperhatikan hal-hal kecil seperti taat berlalu lintas dan tidak mengambil hal orang lain. Apakah sikap aparatur penegak hukum sudah sejalan dengan prinsip hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Tingkat perkembangan masyarakat mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Secara sistematis, penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukumnya berjalan dengan baik. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegak hukum dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi. Eksekutif dan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum di peraturan hukum. Pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Melalui Datun, Indonesia mencegah.